Jadi tergantung dengan track record orang tersebut ya Bang ya, kalau dia mempersulit itu dijamin itu tidak akan dikabulkan ya. Ya, ya kembali lagi kepada ya subjektivitas daripada penyidik lagi. Kita sudah dikatakan begitu ya. Ada juga yang nggak tahu ya, quote and quote mempersulit, tahu-tahu bisa dilepas ya. Ada juga. Ya saya nggak tahu penyebab akibatnya apa. Saya juga nggak tahu. Tahu-tahu bisa lepas karena emang nggak diatur secara pasti sih masalah penangguhan Iya. penahanan ini kan. Selama dia tidak menghilangkan barang bukti, dia tidak melarikan diri, ya dia berhak mengajukan penangguhan penahanan tersebut. Tapi ya namanya itu kan kembali kepada penilaian seorang penyidik atau penuntut umum kan, atau hakim si pemeriksa perkara tersebut. Oh dia melihat yang ini patut, oh ini diberikan, ya akan diberikan. Kayak contoh pada saat proses penyidikan, penyelidikan atau pemeriksaan dia sakit, ya kan? Dia sakit, misalnya amit-amit, ya kan? Dia kena COVID-19, kan mau tidak mau nggak mungkin lah dia ditahan di rumah tahanan atau tidak tahan di Polres atau di Polsek di kepolisian, ya kan? Atau di rumah rumah tahanan. Ya itu kan bisa dibantarkan, dialihkan, ya kan? Dibantarkan, dialihkan kemana? Ke rumah sakit, diisolasi di rumah sakit. Bisa, itu namanya dibantarkan. Nah, tergantung Oke. kepada kebijaksanaan dari si penyidik tersebut, kebijaksanaan dari si penuntut dan si pemeriksa perkara. Sejauh mana peran seorang penjamin Bang dalam proses permohonan penangguhan penahanan ini? Apakah kredibilitas penjamin ini juga menentukan terkabul tidaknya permohonan penangguhan penahanan ini Bang? Biasanya begitu ya, karena kalau si penjamin itu biasanya keluarga. Kalau seorang suaminya ditahan, istrinya yang jadi penjamin. Istrinya yang ditahan, suaminya jadi penjamin. Atau orang tuanya jadi penjamin. Itu ada kaitan keluarga biasanya. Ada kaitan keluarga ya. Jadi kalau tidak jelas, tidak kenal ya tidak mungkin. Tapi biasanya ada juga seperti gini nih. Misalnya si X ini ditahan, ya kan? Si penjaminnya ini saudaranya ternyata saudara jauhnya. Tapi atau kawan sahabatnya dekat, tapi ternyata kawannya itu misalnya seorang pejabat negara, seorang yang punya apa ya reputasi yang sangat bagus di negeri ini. Nah penyidik melihat nih, oh ini tidak mungkin lah dia nanti sampai kabur. Kalau kabur kan tidak mungkin nih si orang penting ini ya kan jadi penjaminnya. Nah bisa juga itu dibuat satu kebijaksanaan. Jadi tidak hanya ada kaitan keluarga, tapi dilihat nih kapasitas capable-nya seorang penjamin ini. Nah, kalau penjamin ini punya kapasitas di negeri ini, nah, dia mau menjaminkan diri, ya bisa saja dia jadi penjaminnya. Nah, selain daripada itu bisa juga uang. Uang yang dijaminkan, misalnya dijaminkan uang 500 juta rupiah. Nah, bisa juga. Kalau untuk jumlah nominal uang itu apa memang ditentukan 500 juta atau ada jumlah lain Bang? Nggak diatur angka jumlahnya berapa. Itu tergantung juga dari kebijaksanaan si penyidik, penuntut umum dan si pemeriksa perkara di pengadilan. Bisa juga tentukan 100 juta, bisa juga 50 juta. Berarti kalau orang itu ternyata orang yang tidak punya, ya bisa aja tentukan 10 juta, 5 juta. Jadi nggak ada nilai pastinya. Tidak ada nilai pastinya. Nah, uang itu nanti kalau proses peradilannya sudah selesai, apakah bisa kembali atau menjadi milik negara? Ya harus kembali lah, namanya juga uang jaminan kan. Ya, harus kembali. Jadi setelah selesai perkaranya ya kita minta kembali uang itu. Harus kembali. Demi hukum harus kembali. Oke, melihat proses yang terjadi sekarang ini kan yang terbaru adalah MC ya Bang ya. Kalau menurut amatan Bang Henry, bagaimana Bang? Saya tuh nggak mengikutin, akhir-akhir ini saya nggak mengikutin perkara-perkara artis. Jadi MC itu siapa ya? Itu perkaranya apa sih? Coba saya juga nggak mengikuti karena saya Narkoba, juga... narkoba Bang, Ah? narkoba, Iya narkoba ya. Siapa narkotika, MC itu? ya. Ya apa M- ceritanya gimana? Si MC ini kenapa? Saya juga ngikutin itu, saya nggak ngikutin. Kenapa? Jadi Jadi poinnya tadi kenapa si malam MC dia ini? itu tertangkap oleh aparat kepolisian dari Jakarta Utara di Ya sebuah terus? hotel. Nah Jadi terus? dia
ditangkap sekarang. Nah, yang kayak gini ini bagaimana Pak menurut Bang Menteri? Apakah dia dibolehkan mengajukan permohonan penangguhan penahanan? Jadi gini, kalau biasa proses namanya narkoba itu kan tertangkap tangan ya. Nah kalau Ya, tertangkap betul. tangan itu sulit ya. Kalau narkoba itu udah pasti ditahan, udah pasti ditahan. Kebanyakan begitu ya, karena OTT kan, barang buktinya ada. Nah kebanyakan Ya, itu ditahan. Nah saat lama dalam penahanan itu, pada saat proses pemeriksaan ya, itu kita sebagai pengacara atau keluarga bisa mengajukan untuk penangguhan penahanan. Ajukan aja penangguhan penahanan. Nah, tergantung kepada penyidik kembali. Apakah mau diberikan atau tidak. Tapi biasanya kalau narkoba sulit ya. Narkoba sulit. ya. Saya sih Ini lihat karena OTT ya. pengalaman ya Bang ya? Pengalaman ya. Iya, narkoba, korupsi pada saat OTT itu jadi tahan diajukan penangguhan penahanan sulit untuk mendapatkan izin penangguhan penahanan, sulit. Biasanya karena OTT itu nggak bisa, sulit lah. Oke, dari diskus kita kali ini kira-kira apa nih Bang? Pesan untuk masyarakat, pesan untuk orang-orang yang sedang berperkara dengan masalah hukum untuk menghadapi hal seperti ini Bang. Kalau pesan saya sih gini ya, lebih bagus kita selesaikan permasalahan itu secara mediasi. Jangan suka bertengkar masuk ke dalam dunia hukum lah ya. Udahlah kita ini cinta damai, selesaikan masalah itu mediasi lah. Kalau memang kita ada rugi-rugi sudahlah, karena kita juga masuk ke hukum itu juga bicara cukup biaya, waktu ya yang cukup besar. Maka lebih bagus damai-damai lah, nggak usah cari gara-gara lah, ngalah-ngalah, ya redakan hati. Kalau saya begitu ya, karena biar kalau masuk ke hukum tuh, jerat hukum tuh, aduh pusing, waktunya lama, biayanya mahal, ya nanti salah-salah kita ditahan pula. Ya setelah itu kita sidang, nanti sidang kita merasa belum mendapatkan keadilan, nanti kita berjenjang lagi. Tinggi, kasasi, PK, cukup lama waktunya. Ya, nanti setelah PK baru dikabulkan, ya kan dibebaskan. Udah bertahun-tahun. Jadi kalau bisa udahlah, jadi orang itu jangan suka berperkara. Selesaikan aja di mediasi, ya kan? Ngalah-ngalah lah. Itu sih pesan saya ya. Tapi kalau semua orang kayak gitu, mungkin saya juga nggak laku nanti. Saya nggak dibayar pula nanti kan, pengacara nggak laku. Pengacara itu doanya serba susah. Banyak Gitu ya. banyak perkara atau doanya aman sentosa damai gitu kan susah. Kalau kita doanya kita ini damai nggak dapat duit, nggak dapat hepeng. Tapi kalau doanya ini banyak perkara kayaknya dosa kali kita ini mendoakan orang sampai susah kan.